Warning ya guys, apa yang terjadi di dalam cerita ini cukup disturbing, sangat disturbing malah. So, aku sangat saranin kamu jangan nonton video ini sambil makan atau kamu bisa-bisa pengen muntah. Ini adalah sebuah kisah tentang seorang pria bernama Richard Trenton Chase yang merupakan seorang pembunuh berantai yang juga melakukan aksi kanibalisme sekaligus nekrofilia kepada korbannya. By the way guys, kayaknya malah kisah latar belakangnya ini lebih panjang daripada kisah pembunuhannya. Tapi mohon maaf banget guys, demi kenyamanan kita bersama, ada beberapa detail yang harus aku sunting atau aku edit supaya kita sama-sama bisa tidur nyenyak tetap ntar malam ya guys ya, mohon maaf ya. Richard Trenton Chase lahir tanggal 23 Mei 1950 di Sacramento, California. Chase ini lahir dan tumbuh di dalam keluarga yang bisa dibilang jauh dari kata harmonis sayangnya. Di dalam keluarga itu ya sering lah terjadi perdebatan, pertengkaran, ya walaupun di mana-mana namanya rumah tangga itu pasti aja ada begitunya dari zaman jebot sampai kapanpun. Apalagi lah keluarganya si Chase ini, bapaknya berantem mulu. Di samping itu bapaknya ini juga itu mendidik dia tuh dengan cara yang lumayan keras. Tetapi bukannya kerasnya itu sampai bikin dia babak belur gitu ataupun masuk rumah sakit atau melanggar hukum gitu. Enggak gitu-gitu amat juga. Ya bapaknya ini ya seperti standarnya orang tua yang galak aja. Apalagi pada masa itu. Itulah yang orang tua tahu dalam rangka mendisiplinkan anak. Selain itu mamanya ini juga kadang-kadang ternyata mengalami halusinasi gitu. Contoh ya, mereka itu pernah lah ini lagi camping lagi tuh sekeluarga. Terus emaknya ini tiba-tiba nuduh suaminya bahwa suaminya ini selingkuh sama perempuan yang lagi sembunyi di semak-semak. Padahal mah kagak ada guys, tapi emaknya kekeh banget. Keanehan seperti itu sempat terjadi. Apakah latar belakang keluarganya ini cukup untuk membuat Chase dewasa berubah menjadi seorang psikopat? Ataukah memang sudah ada kelainan bawaan yang dia bawa sejak dulunya? Tidak diketahui secara pasti. Yang jelas, dari umur 5 tahun, Chase ini sudah menunjukkan perilaku yang mengarah kepada McDonald Triad Theory. Jadi guys, ada sebuah teori psikologi yang namanya adalah McDonald Triad Theory yang menghubungkan 3 perilaku masa kecil seseorang dengan kecenderungannya menjadi psikopat saat dia dewasa. 3 perilaku itu adalah yang pertama, kekejaman terhadap hewan. Yang kedua, terobsesi melakukan pembakaran. Dan yang ketiga, mengompol secara teratur dan terus-menerus. Sekalipun perilaku tersebut sudah nongol dari Chase kecil, tapi bapaknya nggak berbuat apa-apa. Ya zaman itu mana ngerti, dikiranya itu cuma kenakalan anak kecil biasa. Kalau orang di masa sekarang sih memang jauh lebih aware tentang kesehatan mental. Kalau dulu mah nggak diambil pusing itu. Dan lagi, hal-hal tersebut tidak secara langsung berpengaruh terhadap kehidupannya si Chase, baik di sekolah maupun di lingkungan rumahnya. Jadi dia masih tumbuh seperti anak-anak normal lainnya. Singkat cerita, Chase beranjak remaja, dan saat dia remaja ini sayangnya dia mulai menggunakan obat-obatan terlarang. Ya penggunaan obat-obat tersebut kepada orang sehat aja berpengaruh banget, apalagi kalau emang orangnya dari sononya udah ada bawa kelainan tertentu, ya makin parah lah. Dan lambat laun Chase pun mulai menunjukkan keanehan-keanehan yang lainnya. Beberapa contoh nih ya, dia ini suka tidur di ruang tamu rumahnya, terus itu dia nggak pakai baju sama sekali, terus pemanas ruangan dinyalain sepanas-panasnya, dan jendela dibuka. Nggak tahu itu buat apaan atau ngapain, dia tuh nggak ngerti. Contoh lainnya, dia juga suka naruh jeruk di atas kepalanya, terus dia bilang nanti vitamin C-nya itu akan terserap ke dalam tubuhnya. Dan selain itu, Chase juga menderita hipokondria. Buat yang belum tahu ya guys, hipokondria ini adalah sebuah keadaan di mana penderitanya meyakini bahwa dia itu mengidap penyakit yang parah. Walaupun hasil diagnosa menyatakan dia sehat walafiat. Dalam kasusnya Chase, dia ini sering berkata bahwa tulang tengkoraknya itu suka bergerak-gerak. Sampai dia cukur itu kepalanya supaya bisa ngelihat pergerakan tulang tengkoraknya. Apakah ada? Ya kagak ada, itu cuma di pikirannya doang. Dia juga bilang bahwa jantungnya itu sering berhenti berdetak. Pokoknya ceritanya macam-macam dah. Keanehannya makin lama makin banyak dah itu muncul semua tuh. Dan lama-lama nilainya di sekolah pun mulai turun dan akhirnya dia itu drop out. Dan satu hal lagi yang perlu di-highlight, bahwa saat itu Chase menemukan bahwa dia ini mengalami disfungsi atau impotensi. Jadi dia ini punya perasaan terhadap lawan jenisnya, dia punya pacar loh, tapi dia ini tidak bisa merasakan ketertarikan secara seksual terhadap pacarnya itu. Pada bulan Juni tahun 1972, bapak mamanya ini kemudian bercerai. Sepertinya dari sini keadaan mulai bertambah parah sedikit demi sedikit. Jadi kan Chase ini pindah-pindah nih,
Antara tinggal sama bapaknya, juga tinggal sama mamanya, tuker-tukeran gitu. Tapi nggak ada yang bertahan lama, soalnya dia tuh berantem mulu, sama bapaknya berantem, sama mamanya berantem. Di suatu waktu di tahun tersebut, Chase juga sempat tinggal sama neneknya. Nah, justru neneknya inilah yang menyadari bahwa ada yang salah dengan kejiwaan cucunya ini. Karena di rumah neneknya ini Chase juga suka menunjukkan keanehan-keanehan. Dan neneknya ini juga bilang bahwa Chase ini sering ngomong sendiri. Dan di samping itu juga sering kali dia berhalusinasi. Akhirnya tahun berikutnya 1973 Chase ini balik lagi ke Sacramento, kota asalnya. Nah, balik-balik ke Sacramento lagi, dia ini punya hobi baru, yaitu dia suka ngumpulin foto dan juga gambar-gambar organ tubuh manusia dan ditempel, dipajang di dinding kamarnya. Hal ini dia lakukan bukan tanpa tujuan. Ternyata dia ini berusaha mencari tahu apa yang salah dengan dirinya. Dia tahu ada sesuatu yang ngaco, tapi nggak tahu bagaimana menyelesaikannya. Dan di lain waktu, dia juga sampai meminta kepada mamanya supaya diberikan pertolongan medis. Akhirnya mamanya bawa dia ke dua dokter. Nah, dua-dua dokter ini berpendapat sama bahwa Chase itu nggak sakit apa-apa. Sehat dia. Sampai akhirnya dia ketemu dengan dokter berikutnya yang bernama Dr. Donald Ansel. Nah, dokter inilah yang kemudian menyadari bahwa Chase itu memang sehat fisiknya, tapi secara mental dia itu sakit banget. Pada akhir tahun tersebut, Desember 1973, Chase didiagnosa skizofrenia paranoid akut. Dan dia menghabiskan 2 hari di bangsal kejiwaan. Lah, ngapa cuma 2 hari? Gara-garanya maknya berantem, ribut sama staf rumah sakit. Akhirnya dipulangin dia. Tapi dia itu dipulangin dikasih bekal obat-obatan untuk membantu supaya keadaannya nggak tambah parah lagi. Dan di samping itu juga dikasih tabung oksigen, mana tahu dia mengalami panic attack. Akhirnya dia membaik memang sekitar 2 tahunan. Habis itu balik lagi, gara-garanya dia balik pakai obat-obatan terlarang lagi. Akhirnya baik mamanya maupun bapaknya ini merasa terlalu berat untuk menghadapi si Chase. Rasanya pengen lepas tangan gitu, nggak kuat dengan anehnya nih orang nih. Akhirnya dia itu dikasih apartemen sendiri, suruh tinggal sendiri. Nah, sebaik dia tinggal sendiri, mulailah ketemu lagi hobi baru yang lebih disturbing lagi. Chase mulai suka pergi ke peternakan kelinci. Dia beli kelinci, dibawa pulang, dibunuh, dan dimakan mentah-mentah, guys. Dan darahnya diminum. Itu kan bapaknya kadang-kadang datang ke apartemennya, tapi nggak curiga sampai sejauh itu. Memang dilihatnya ada kelinci. Pas ditanya, ngapain kau pelihara kelinci? Jawabannya buat dimakan. Tapi karena bapaknya ini udah sering kali denger dia ngomong yang aneh-aneh, yang kagak jelas, jadi bapaknya nggak ambil pusing. Ya udah, percakapan berhenti di situ aja. Tahun 1976, akhirnya Chase ini balik lagi dirawat di bangsal kejiwaan. Gara-garanya justru karena dia masuk UGD. Karena dia ini ternyata di apartemen nyuntikin darah kelinci ke dalam tubuhnya sendiri. Sampai terjadilah blood poisoning atau keracunan darah. Sama-sama orang aja golongannya beda, itu udah kagak boleh, apalagi darah hewan, ada-ada aja. Nah, berdasarkan apa yang dia katakan sepanjang perawatannya di UGD tersebut, akhirnya staf rumah sakit menyimpulkanlah bahwa orang ini ada lain-lainnya. Dikirimlah dia ke bangsal kejiwaan American River Hospital. Tapi nggak lama di situ, dia kemudian ditransfer ke Beverly Manor Psychiatric Hospital. Nah, di Beverly Manor ini dia punya nama beken, yaitu Dracula. Gara-garanya dia suka nangkepin burung-burung yang hinggap, misalnya di jendela rumah sakit ya. Pokoknya ada di sekitar rumah sakit tuh. Diambil, terus mohon maaf ya, aduh ini mirip-mirip lah ya sama kelinci. Kepalanya dipatahin, guys, terus darahnya diminum. Aduh, setelah sekian lama dia dirawat di situ dengan obat-obatan psikotropika, akhirnya dia dipulangin lah. Sebenarnya staf rumah sakit ini nggak setuju. Karena mereka nih berpikir bahwa Chase ini berbahaya dan butuh perawatan yang sangat-sangat intensif. Parah. Tapi kalau dokternya udah bersabda, ya udah akhirnya pulanglah dia. Nah, yang bikin emosinya ini, emaknya ini tanpa bilang-bilang sama dokter, itu dia menghentikan obat-obatannya Chase. Hanya karena dia pikir obat-obatan tersebut membuat Chase kayak zombie. Ya udah deh, bisa kebayang deh apa yang kira-kira terjadi berikutnya. Udah pasti tambah parah. Akhirnya emaknya ini juga kagak mau juga ngurus dia. Dikasih lagi akhirnya apartemen supaya dia tinggal sendiri. Nah, di apartemen baru ini, dia punya lagi hobi baru lagi yang lebih disturbing lagi dari sebelumnya. Kalau kemarin itu hanya burung dan kelinci, sekarang nggak cukup. Dia butuh sesuatu yang lebih besar. Dia mulai mengkonsumsi anjing dan juga kucing.
Metodenya juga mirip-mirip, guys. Diambil nyawanya, kemudian darahnya diminum, terus kemudian isi perutnya dimakan mentah-mentah. Tetangga itu bersaksi bahwa mereka tuh suka lihat si Chase ini bawa kucing maupun anjing masuk ke apartemen. Padahal di situ tuh nggak boleh punya peliharaan. Tapi mereka nggak pernah lagi ngelihat binatang-binatang itu dan nggak tahu apa yang terjadi di dalam situ. Dan saksi mata lain juga menyatakan bahwa anjing yang dibeli Chase itu seringkali kagak mau diajak pulang sama dia. Emang naluri binatang itu harusnya kita lebih percaya karena mereka itu jauh lebih kuat instingnya, kagak kayak manusia yang gampang ketipu. Dari yang tadinya hanya membunuh binatang, kemudian Chase mulai membunuh manusia juga. Pada tanggal 29 Desember 1977, Chase membunuh korban pertamanya, yaitu seorang pria berumur 51 tahun bernama Ambrose Griffin. Pada saat itu, Ambrose Griffin ini lagi di parkiran rumahnya. Dia ini lagi ngeluarin barang belanjaan. Lewatlah sebuah mobil yang ternyata di dalamnya adalah si Chase dengan membawa senjata api. Kemudian Chase tiba-tiba saja menembakkan senjatanya dan membuat Ambrose Griffin itu jatuh ambruk dan akhirnya meninggal di tempat. Dan abis itu si Chase langsung kabur. Tentu saja polisi bingung banget karena tidak ditemukan motif maupun bukti yang cukup untuk mengarahkan kecurigaan terhadap seseorang. Peristiwa yang terjadi terhadap Ambrose Griffin ternyata hanyalah sebuah awal. Chase tidak berhenti sampai di situ saja. Dalam 2 minggu berikutnya itu tetangga bilang bahwa mereka melihat seorang laki-laki yang ternyata adalah Chase itu berusaha masuk ke rumah-rumah orang di sekitar situ. Suatu saat dia berhasil masuk ke rumah sebuah keluarga yang untungnya kosong ya. Kemudian yang dia lakukan itu geli banget. Dia buang air kecil di lemari baju bayi penghuni rumah tersebut. Dan juga buang air besar di ranjang bayinya. Nggak tahu maksudnya itu biar apaan. Pernah juga di kesempatan lain dia berusaha masuk ke sebuah rumah tapi gagal karena rumah itu dikunci. Ternyata dalam pikirannya si Chase ini, kalau rumah itu dikunci berarti dia ditolak. Kalau rumah itu nggak dikunci, berarti itu adalah undangan untuk masuk. Kemudian pada tanggal 23 Januari 1978, terjadilah pembunuhan kedua yang dilakukan oleh Chase terhadap seorang perempuan bernama Theresia Wallin. Theresia Wallin ini ceritanya lagi buang sampah. Kemudian datanglah si Chase menembakkan senjatanya. Pertamanya kena ke tangannya, yang kedua kali kena ke pipinya, dan yang ketiga kali kenalah ke kepalanya dan sampai ambruklah di akhirnya. Kemudian Chase menyeret tubuhnya Theresia Wallin ini ke dalam kamar. Dan yang dia lakukan berikutnya itu sangat-sangat keji dan di luar nalar banget guys. Sekali lagi mohon maaf banget ya guys ya. Kalau tadi kita sudah bahas bahwa Chase waktu remaja ini menemukan bahwa dirinya disfungsi ereksi atau impoten, ternyata tidak persis seperti itu. Ternyata Chase ini bisa mengalami ketertarikan secara seksual tapi bukan kepada orang yang hidup, melainkan kepada orang yang sudah meninggal. Jadi ternyata yang dia lakukan berikutnya adalah pelecehan seksual terhadap jenazahnya Theresia Wallin. Dan setelah itu, ini juga mohon maaf banget, sama seperti yang dia lakukan terhadap binatang yang sebelumnya menjadi korbannya. Dia juga mengeluarkan organ tubuhnya si Theresia Wallin ini. Dan dia bahkan juga meminum darahnya. Jadi pada tahap ini ternyata Chase itu sudah merasa bahwa tidak cukup lagi dengan darah binatang. Makanya dia mulai mengkonsumsi darah manusia. Yang sedihnya lagi, ternyata si Theresia Wallin ini dalam keadaan hamil guys, 3 bulan. Chase tidak berusaha untuk ngebersihin atau ngeberesin apapun. Betapa syok dan histerisnya suaminya si Theresia Wallin ini begitu pulang dan menemukan istrinya dalam keadaan seperti itu. Akhirnya singkat cerita pihak yang berwajib datang. Tentunya mereka sangat amat bingung. Sama kayak waktu Ambrose Griffin, tidak ditemukan cukup bukti yang mengarah kepada siapa sih yang mungkin melakukan hal sekeji ini. Detektif yang bertugas bahkan bilang bahwa kasus tersebut adalah salah satu yang paling aneh dan mengerikan yang pernah dia lihat, sampai menghantui dia bertahun-tahun setelahnya. Dan berdasarkan wawancara yang dilakukan setelah dia tertangkap, ternyata Chase pulang dari situ, balik ke apartemennya, dan nonton TV guys. Kayak nggak ada apa-apa, kayak habis beli cilok. Tentu saja masyarakat setempat merasa kaget dan sangat takut dan seperti diteror. Orang yang tidak bersalah diambil nyawanya dengan cara yang semengerikan itu. Tapi belum sempat kasusnya Theresia Wallin ini terpecahkan, 4 hari kemudian Chase sudah beraksi lagi. Tepatnya pada tanggal 27 Januari 1978, Chase masuklah ke sebuah rumah. Di dalam rumah ini ada 4 orang. Yang pertama adalah Evelyn Mirot, seorang single parent. Yang kedua adalah Meredith, temannya si Evelyn.
Yang ketiga, anaknya si Evelyn namanya Jason berusia 6 tahun. Dan yang keempat, keponakannya Evelyn, yaitu bayi David Ferreira yang masih berumur 22 bulan. Chase masuk ke dalam rumah itu dan menembakkan senjatanya kepada semua yang ada di situ. Dan kemudian sama seperti yang dilakukan kepada Teresia Walin. Dia melakukan aksi nekrofilia dan juga meminum darahnya dan juga mengeluarkan organnya. Jadi saat Chase sedang melakukan aksi kejinya, dia kaget lah karena anak tetangga itu datang ngetok pintu. Karena dia ini punya janji jalan-jalan sama si Jason, anaknya si Evelyn ini. Karena kaget, pergilah dia langsung kabur dengan mobilnya si Evelyn Mirot. Tapi masalahnya, dia juga membawa ponakannya si Evelyn, yaitu si David Ferreira yang berusia 22 bulan itu. Datanglah polisi dan kagetlah dia karena ini mirip banget seperti apa yang terjadi kepada kasusnya Teresia Walin. Belakangan diketahui bahwa bayi David Ferreira ini dibawa ke apartemennya dan aduh mohon maaf guys. Ini tahu nggak sih, nyeritain ini tuh gue udah latihan 5 kali, 6 kali, 7 kali kali ya. Supaya nggak muntah gitu, supaya bisa keucapin. Kalau misalnya kita ngucapin tuh kan pasti kita ngebayangin ya. Lanjut lagi ya, ternyata bayi itu dibawa Chase ke apartemennya dan otaknya dimakan. Dan jenazahnya itu baru diketemukan beberapa bulan setelahnya di dalam tempat sampah di sekitar apartemennya si Chase. Dari sifat pembunuhannya, tentu saja polisi langsung mengaitkan kasus ini dengan kasusnya si Teresia Walin. Polisi dan FBI kemudian minta tolong kepada profiler FBI untuk membantu selama penyidikan. Profiler ini adalah orang yang tugasnya membuat prediksi profil pelaku kejahatan. Jadi dibikinlah perkiraannya seperti apa sih pelaku ini supaya bisa disebarkan kepada masyarakat. Muncullah deskripsinya, kira-kiranya laki-laki kulit putih usia sekitar 20-an, kemungkinan besar sakit mental, dan kemungkinan besar dalam keadaan yang kotor ataupun acak-acakan dan tidak terawat. Tentu saja poin-poin ini didapatkan dari bagaimana sifat pembunuhannya dan juga keadaan TKP. Dan kemudian deskripsinya bertambah detail lagi. Tetangga mulai menyampaikan kepada polisi bahwa mereka ini banyak yang ngelihat laki-laki dengan jaket parka warna orange yang berkeliaran di sekitaran tempat tersebut. Akhirnya deskripsi ini disebarlah kepada masyarakat. Dan jawaban datang dari seorang perempuan bernama Nancy Westfall, yang ternyata dia ini dulunya adalah teman SMA-nya si Chase. Awalnya itu pada tanggal terjadinya kasus Teresia Walin, si Nancy Westfall ini lagi berada di parkiran sebuah pusat perbelanjaan. Kemudian datanglah seorang laki-laki yang ternyata adalah Richard Chase ini dengan menggunakan jaket ski atau jaket parka warna orange itu. Dan keadaannya beneran tuh acak-acakan dan jorok gitu kan. Nah, pertamanya si Nancy ini nggak ngeh kalau ini adalah Richard Chase. Pastikan dia udah nggak nyaman duluan ya, ada orang yang ngedeketin dengan ciri-ciri seperti itu. Udah gitu di tubuhnya Chase ini ada noda darah dan ada kerak kuning melingkari mulutnya. Ini gue nggak tahu persis ya guys ya, tapi gue pernah lihat di salah satu konten, katanya gejala seperti itu ya, bisa terjadi pada orang yang melakukan aksi kanibalisme. Singkat cerita, terjadilah percakapan antara Nancy dan Richard Chase ini tentang hal yang pernah terjadi waktu mereka SMA. Barulah si Nancy Westfall ini ngeh dan segera masuk ke mobilnya dan langsung cabut. Nah, di waktu-waktu berikutnya saat dia ngeliat deskripsi yang disebar oleh polisi itu, barulah dia teringat dengan kejadian tersebut. Dan dia lapor polisi, menyebutkan namanya si Chase. Akhirnya polisi datang mau menangkap si Chase di apartemennya. Itu terjadi perlawanan lah, dia tidak kooperatif. Yang menandakan bahwa Chase ini tahu dong harusnya, berarti kalau dia itu melakukan kesalahan. Yang ditemukan polisi di dalam apartemennya itu menjijikan banget dan mengerikan banget guys. Jadi di dalam apartemennya itu banyak banget noda darah itu di mana-mana. Di lantai, di dinding, di wastafel, di mana-mana pokoknya ada noda darah. Terus udah gitu banyak wadah kayak panci gitu yang isinya organ-organ yang udah membusuk. Nggak tahu organ manusia apa organ hewan. Ini juga nggak kalah jijik. Polisi menemukan sebuah blender yang isinya itu hati apa organ gitulah ya, sama Coca-Cola. Dia tuh mau bikin smoothies, guys. Smoothies organ. Enak banget ya ampun, minum dulu. Singkat cerita, Chase ditangkap dan kemudian diadili atas tuduhan 6 pembunuhan. Dan ancamannya adalah hukuman metong. Tapi pengacaranya ini berusaha keras menggunakan alasan kegilaan supaya Chase ini bisa lolos dari hukuman metong itu. Dihukum seumur hidup aja gitu. Tentu saja hal itu tidak berhasil karena jasa penuntut umum bilang dia mau dibilang gila, tapi dia bisa kok mikir buat kabur.
Berarti kan dia tahu dong yang dia lakukan ini salah. Dan selain itu, dia juga selama melakukan hal keji tersebut, dia masih bisa mikir pakai sarung tangan karet. Berarti di situ masih ada sisi perencanaan. Akhirnya putusannya keluar bahwa Richard Trenton Chase dihukum hukuman mati. Tapi kan nggak langsung dihukum mati ya guys ya. Jadi di penjara dulu menunggu eksekusinya. Singkat cerita, pada tanggal 26 Desember 1980, akhirnya Chase ini ditemukan dalam keadaan tidak bernyawa di dalam selnya. Diakibatkan oleh overdosis Sinequan. Obat Sinequan ini adalah obat yang diresepkan buat dia untuk menekan depresi dan halusinasinya. Ternyata selama ini si Chase itu dikasih obat itu nggak diminum sama dia, disimpan, ditimbun. Jadi pada hari itu dia minum obat itu 36 kali dosis yang seharusnya. Makanya dia langsung metong. Ya begitulah kisahnya Richard Trenton Chase. Memang dunia ini penuh hal yang gila-gila ya guys ya. Tapi percayalah bahwa kebaikan juga masih banyak. Dan semoga kebaikan itu salah satunya bisa kita yang melakukan. Semoga kita semua dijauhkan dari mara bahaya, dijauhkan dari segala yang jahat. Dan jangan lupa selalu jaga kesehatan dan waspada selalu dimanapun kita berada.